Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari bermodalkan silet dan backlink. Mafia tanah di Bandar Lampung menipu korban hingga miliaran rupiah. Polresta Bandar Lampung kembali menangkap mafia tanah bernama Suhaidi alias Edi Bodong. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana pada konferensi pers di Mapolres Bandar Lampung pada Kamis 10 Februari 2022 mengatakan, pelaku sudah berkali-kali menipu korbannya. Modusnya juga sama, mafia tanah di Bandar Lampung ini mengerok tulisan di surat sertifikat dengan menggunakan silet hingga pemutih pakaian. Dimanfaatkannya dengan modus menggunakan silet, dikerok lalu ditimpa lagi tulisannya. Jadi dengan backlink pelan-pelan bisa terhapus tulisannya, jelas dari Devi. Selanjut itu ada Sujir yang merupakan rekan dari Edi Bogong, turut membantu pidana jahat tersebut yang saat ini dalam persidangan. Sampai saat ini, pihaknya sudah menangani 4 perkara. Pasal yang disayangkan mulai dari pasal 266, 263, 378, dan 362 KUHP. Untuk perkara ini, bahwa Edi ini mulanya membeli tanah dari warga dari seorang beratasnamakan Matsuri, tapi sudah meninggal. Ia membeli surat tersebut mulanya seharga 10 juta rupiah. Kemudian surat ini dirubah namanya menjadi Wakidi, dirubah lagi menjadi Sumario dengan berbagai macam cara dengan menggunakan zat kimia seperti backlink tersebut. Kita sudah melakukan uji lab dan nama aslinya muncul. Kemudian, Edi Bagong ini tidak mengetahui lokasi di mana tanah itu dan hanya menerima surat sertifikat saja, jelas dari Devi. Lalu surat tersebut dijual Edi Bagong kepada S seharga 2,6 miliar dengan dia menunjukkan di daerah Sukarame, lokasi tanahnya tersebut. Sudah dilakukan pengecekan dan Edi Bagong ini kembali membeli dari Samsi seharga 3 juta menjadi Sunario. Lalu dijual lagi ke orang lainnya dengan harga 850 juta dengan mengklaim lokasi tanah yang dijual 2,6 miliar dijual kembali dengan harga 850 juta sama dengan tanah di sana, yaitu di Sukarame. Kemudian ini dijual lagi ke orang lainnya dan ribut antar pemilik tersebut muncul gugatan perdata yang akhirnya dimenangkan pihak yang dirugikan sebesar 850 juta dan dijual lagi sebesar 750 juta. Tanpa diketahui lokasi, dijual berkali-kali sudah miliaran hasilnya. Dilakukan pengecekan dengan BPM surat itu tidak terdaftar dan pihaknya kembali melakukan pengecekan laboratorium forensik Palembang terdapat perubahan nama dalam sertifikat tersebut. Jadi satu bidang tanah berkali-kali dijual oleh Edi Bagong, muncul korban dan juga kehilangan dengan nilai fantastis. Ada 2 yang dipalsukan dan juga saat ini dalam persidangan. Jadi pelaku ini sudah dilakukan sejak 2010 lalu dan uang yang didapat pelaku ini untuk berpoya-poya, jelas dari Devi. Selanjutnya karyawan di sebuah tempat fitness di Pringsewu dapati pelaku pencurian motor mendorong motor miliknya. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pringsewu. Bahkan kali ini korbannya seorang olahragawan. Korban bernama Adinda Vicky, warga Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu. Sepeda motor miliknya hilang dicuri saat dirinya sedang berolahraga fitness di Tirta Fitness, Pekon Podomoro pada Kamis 10 Februari 2022 kemarin. Sekitar pukul 19:02 waktu Indonesia bagian Barat.
Saat itu sepeda motor Honda Vario berwarna hitam miliknya terparkir di halaman parkir Gedung Tirta Fitness bersama dengan sepeda motor lainnya. Peristiwa pencurian itu sempat terekam closed circuit television atau CCTV dan sempat diketahui oleh seorang karyawan Gedung Tirta Fitness yaitu Anissa, 26 tahun. Anissa mengungkapkan saat ini peristiwa pencurian itu sedang duduk di teras, namun pandangannya terhalang oleh bilik sterilisasi. Tapi Anissa mengaku curiga dengan adanya bayangan seseorang, sehingga mencoba mengolok ke arah parkiran. Anissa melihat ada seorang tengah menunggu di atas motor Honda Beat berwarna hitam di bawah pohon kamboja. Kemudian satu orang lainnya mendorong sepeda motor korban, lantas menghidupkan dan kedua pelaku berlalu dari tempat kejadian perkara atau TKP. Anissa mengaku takut dan deg-degan, ia pun khawatir akan dilukai oleh pelaku. Tapi Anissa sempat berteriak memberitahukan adanya peristiwa pencurian sepeda motor itu. Menurut Anissa, saat peristiwa itu terjadi, lingkungan sekitar Gedung Tirta Fitness sedang sepi. Hanya ada satu orang bapak-bapak yang menghampirinya, namun para pelaku telah kabur. Peristiwa itu telah dilaporkan ke Mapolres Pringsewu. Atas kejadian itu korban merugi hingga belasan juta rupiah. Penyelundupan kulit harimau Sumatera di Lampung Selatan divonis 3 tahun penjara. Terdakwa Beni Susanto 30 tahun, warga Desa Lanjer, Kecamatan Tukanda, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang membawa kulit harimau Sumatera yang hendak dijual ke wilayah Jawa Barat divonis 3 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniati, melalui Kepala Saksi Tindak Pidana Umum atau Kasipidum, Rivaldo Siantri mengatakan, dalam putusan penyelundupan kulit harimau Sumatera, para terdakwa yang jumlahnya 3 orang telah dituntut dari putusan oleh Pengadilan Negeri Kalianda yang digelar pada 27 Januari 2022. Jelas dari Rivaldo pada Jumat 11 Februari 2022. Rivaldo mengatakan ketiganya dinyatakan melanggar Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal yang disayangkan Pasal 40 ayat 2, JU Pasal 21 ayat 2 huruf D, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Jaksa Umum Pasal 25 ayat 1 KUHP karena terdakwa berjumlah 3 orang, jelasnya. Rivaldo mengatakan pihaknya setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Kami rasa tuntutan kami 3 tahun sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda. Kami setuju dengan putusan hakim tersebut, tegasnya. Rivaldo mengatakan barang bukti sudah disita untuk dimusnahkan. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara Beni Susanto bernama Rahmat Jati Waluya menjelaskan kronologi singkat penyelundupan kulit harimau Sumatera tersebut. 2 orang berperan sebagai menawarkan kulit harimau tersebut kepada Beni. Aksi penipuan modus berpura-pura menelpon pemilik tempat usaha kembali muncul di Bandar Lampung. Penipuan dengan modus tersebut nyaris memakan korban, seorang karyawan toko di Bandar Lampung. Karyawan toko di Jalan Ria Kudu Korpri Sukarame, Bandar Lampung itu didatangi seorang yang tidak dikenalnya dan mengaku kenal dengan bos atau pemilik tempatnya bekerja. Hal itu terjadi pada Minggu 6 Februari 2022 lalu, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat,
Ketika itu karyawan toko tersebut baru saja membuka toko. Dari rekaman CCTV toko, tampak seorang pria yang dikenal datang dan menemui karyawan tersebut. Pria tersebut datang dan menanyakan di mana bos atau pemilik toko pada saat itu. Tak lama kemudian, pria yang mengenakan helm warna hitam ini meminta sejumlah uang. Tanpa peruntukan yang jelas, pria tersebut meminta karyawan toko menyiapkan uang sebesar Rp500.000. Pelaku juga memerintahkan karyawan toko untuk menyiapkan uang tersebut dalam 2 amplop. Masing-masing amplop berisi Rp250.000. Karyawan toko tak langsung memberikan uang yang diminta dengan alasan kondisi toko baru saja dibuka. Karyawan toko, Safina 22 tahun, mengungkapkan ia mencurigai gerak-gerik pelaku penipuan tersebut. Pasalnya pria tersebut hanya mengaku kenal dengan bos atau pemilik tempat ia bekerja. Bahkan pria tersebut juga meminta nomor pemilik toko dengan dalih nomor tersebut tersimpan di ponselnya yang lain. Safira pun memberikan nomor ponsel kepada pria tersebut. Namun menurutnya, pria tersebut hanya berpura-pura saja menelpon pemilik toko. Safira menirukan perkataan pria tersebut. Setelah berpura-pura menelpon, pria kembali meminta uang kepada Safina yang saat itu sedang sendirian menjaga toko. Namun karena pelaku belum ada sama sekali pemasukan, sehingga Safina tak memberikan uang sepeser pun kepada pelaku. Menurut Safina, peristiwa itu belum dilaporkan ke aparat kepolisian lantaran tak ada kerugian. Ia berharap karyawan toko lainnya dapat mewaspadai modus serupa. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan belum adanya laporan dengan modus tersebut. Namun, ia juga berharap masyarakat lebih berhati-hati dengan kemungkinan modus yang sama di tempat yang berbeda. Sebelum ditemukan meninggal dunia, lansia di Mesuji sempat mengeluhkan sakit di bagian perut. Kapolsek Simpang Pematang, Kompol Agung Verdika mengatakan, pada Kamis 10 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, anak korban bangun karena mendengar ayahnya mengalami sakit di bagian perut. Namun sekitar pukul 1 dini hari, korban kembali kesakitan yang membuat anaknya terbangun dan memijat perut korban kembali. Sekitar pukul 3 dini hari, istri korban terbangun dan tidak melihat korban di tempat tidur. Sehingga istri korban membangunkan anak korban untuk mencari di ruang dapur, jelasnya. Dari pencarian tersebut, anak dan istri korban langsung melihat korban yang telah mengakhiri hidupnya di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Paimin, 72 tahun, warga DK 03, Desa Adiluhur, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Kapolsek Simpang Pematang, Kompol Agung Verdika mengatakan, korban didapati oleh anak dan juga istrinya mengakhiri hidupnya pada sekiranya pukul 3 dini hari. Dikatakannya berdasarkan olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dialami pada tubuh korban. Pemerintah Provinsi Lampung berencana memberikan diskon pajak motor pada tahun 2022. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda akan memberikan diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB pada tahun 2022. Kepala Bapeda Lampung, Adi Erlansyah mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan skemanya. Apakah nanti pemberian diskon 75%, 60%, atau 50%?
Menurutnya pemberian diskon bagi pajak kendaraan bermotor nantinya akan ada dua skema. Melihat dari kapasitas mesin atau cc, kendaraan atau nilai jual kepada bermotor atau NJKB. Mantan PJS Bupati Lampung Tengah ini, menurut Adi untuk pelaksanaannya sudah siap. Tapi untuk ada peraturan gubernur terlebih dahulu. Pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu ke Kemendagri. Kalau disetujui, pertengahan